Halo, kembali lagi bersama kelompok 3, Angkatan 6, Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Anggota kami terdiri dari Alvina Pradina, Enggar Teguh, Hendrikus Imade, Melinda Irna, dan Rahajen Buana S. Hari ini, kami akan memberikan beberapa contoh dari best practice of whole of government yang telah diterapkan di Kementerian Agama. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita pelajari tentang apa sih whole of government atau WOG itu. Whole government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu kira-kira apa sih pengertian dari best practice itu? Best practice adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Berikut adalah beberapa video bukti penerapan whole of government yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama. Video pertama adalah penerapan WOG, yaitu kerjasama antara Kementerian Agama dengan perusahaan Google. Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program transformasi digital di bidang pendidikan madrasah. Dalam program ini, Kemenak menggandeng perusahaan raksasa di bidang teknologi Google. Berangkat dari kebutuhan akan kehadiran teknologi di dalam proses pembelajaran, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program transformasi digital bidang pendidikan, terutama di lingkup pendidikan madrasah. Program ini ditujukan guna mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat yang dikokohkan melalui bidang digital. Dengan menggandeng Google, program digitalisasi madrasah memberikan fasilitas akun Google Suite gratis kepada siswa maupun guru madrasah. Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, program ini ditujukan untuk mendukung akselerasi dalam proses pembelajaran, terlebih dengan teknologi informasi untuk mendukung tercapainya program tersebut. Program transformasi digital madrasah ini adalah salah satu bagian dari keinginan besar kita untuk mewujudkan madrasah hebat bermartabat melalui pengokohan pada bidang digital. Kami menyebutnya sebagai budaya digital. Secara prinsip kegiatan ini adalah untuk membantu proses pendidikan madrasah sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, produktif dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi. Direktur KSKK Madrasah Kemenak Ahmad Umar menyebut program ini menyasar setidaknya 8 juta siswa maupun guru madrasah di seluruh Indonesia. Target ini dapat terpenuhi pada tahun 2024 mengingat masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang belum mendapat akses internet. Target kami 8 juta siswa harus bisa mengakses layanan ini. Mengapa 8 juta? Karena kami tidak melibatkan anak-anak yang tingkat RA. RA itu tingkat TK. Jadi mereka belum memungkinkan untuk memiliki akun dan mereka belum bisa untuk mengoperasikan layanan ini. Lalu kita mulai anak-anak siswa madrasah ibtidaiyah mulai kelas 4 untuk bisa memiliki akun ini. Sehingga target kami nanti akan bisa diakses oleh 8 juta pengguna siswa madrasah dan guru-guru madrasah se-Indonesia. Dan saat ini sudah akun resmi jadi madrasah.kemenak.go.id ada 4 juta lebih yang sudah aktif saat ini. Sementara itu, Manajer Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Dani Ardianto menyatakan dukungannya atas kerjasama ini. Dia berharap kemitraan ini dapat membantu sebanyak mungkin siswa Indonesia untuk terus belajar, terutama dalam masa sulit ini. Selain memberikan akun Google Suite dalam program transformasi digital madrasah ini, juga terdapat 2 program digital lainnya, yaitu e-learning madrasah dan e-office madrasah, yang dapat memudahkan pekerjaan siswa maupun guru madrasah ke depannya. Yang kedua adalah kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Gerakan revolusi mental adalah gerakan hidup baru
dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja. Adapun 3 rumpun nilai strategis revolusi mental yang sedang digalakan dalam koordinator Kementerian PMK adalah sebagai berikut: integritas, etos kerja, dan gotong royong. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan leading sektor dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan melakukan kerjasama mewujud nyatakan Goal of Government dengan melibatkan PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama, Forum Rektor Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan Kementerian Agama dan secara khusus Ditjen Bimas Katolik? Korelasinya, hubungannya dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah sebagai berikut. Tadi disebutkan bahwa salah satu organisasi yang diikut sertakan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah PGRI. Berbicara tentang PGRI, berarti sasarannya juga adalah para guru. Dan kalau berbicara para guru, maka pastilah akan dikaitkan dengan para murid. Sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, tetapi juga ada di dalam kewenangan Kementerian Agama. Sebagaimana kita ketahui, Ditjen Bimas Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan juga Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu turut serta menyelenggarakan pendidikan. Ada sekian banyak sekolah yang berada di bawah binaan Ditjen-Ditjen ini. Dalam Ditjen Bimas Katolik secara khusus, ada juga sekolah-sekolah yang telah dibina dan berada di bawah binaan Ditjen Bimas Katolik, mulai dari level PAUD sampai perguruan tinggi. Ada sekian banyak guru, ada sekian banyak siswa yang berada di bawah binaan Ditjen Bimas Katolik. Lalu bagaimana hubungannya Wall of Government, program Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan Ditjen Bimas Katolik? Tadi terlihat bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tidak bekerja sendirian dalam mewujudkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kementerian PMK menjalin kerjasama, membuka link dengan kementerian-kementerian lainnya. Salah satunya adalah Kementerian Agama. Mengapa demikian? Karena sasaran dari Gerakan Revolusi Mental ini dimulai dari lingkungan sekolah, dari guru dan juga para siswa. Harapannya dengan basis sekolah, Gerakan Revolusi Mental ini kemudian bisa diperluas kepada masyarakat. Kementerian Agama lewat ditjen-ditjennya menyelenggarakan sekolah, punya guru dan punya siswa. PMK menjalin kerjasama ini agar apa yang menjadi tujuan dari Gerakan Revolusi Mental ini bisa dijalankan secara bersama-sama. Kita lihat ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan serta Pelindungan Anak. Ini adalah bukti nyata bahwa Wall of Government telah berjalan pelan-pelan diwujud nyatakan dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah kerjasama antara Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Hindu dengan Lab Paramita guna tes rapid. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu melaksanakan rapid test COVID-19 di ruang sidang Ditjen Bimas Hindu, lantai 14, Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Rapid test COVID-19 dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini diikuti oleh 113 peserta yang terdiri dari pegawai di lingkungan Ditjen Bimas Hindu,
dan juga mengundang beberapa perwakilan dari unit eselon 1 lainnya untuk mengikuti rapid test COVID-19. Pelaksanaan rapid test COVID-19 dilakukan oleh 7 orang petugas dari Laboratorium Klinik Pramita, Jakarta. Kami dari Pramita Lab bekerja sama dengan Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, mengadakan kegiatan pemeriksaan rapid test COVID-19. Hal ini kami lakukan dalam rangka untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Proses pelaksanaan rapid test COVID-19 tetap menjalankan protokol COVID dengan selalu menjaga jarak aman. Peserta dipanggil secara bergilir untuk menghindari kerumunan dan selalu memperhatikan protap pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini dihadiri dan dipantau langsung oleh PLT Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia Imade Sutresna. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti rapid test COVID-19 yang merupakan salah satu upaya dari Dirjen Bimas Hindu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran virus corona di lingkungan Dirjen Bimas Hindu. Para peserta berharap agar ada tindak lanjut dari hasil rapid test COVID-19 ini. Video yang keempat adalah kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dalam hal vaksinasi. Sangat senang karena ada vaksin project ini. Semoga vaksin ini bisa merata di seluruh Lampung atau seluruh Indonesia. Dan harapan saya, semoga untuk siswa-siswa SMA dan mahasiswa yang lainnya juga bisa belajar secara tatap muka. Saya juga titip, meskipun sudah divaksin tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga hindari kerumunan. Nilai-nilai WOG yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama adalah yang pertama nilai koordinasi, yaitu terjadinya kerjasama, kolaborasi antar instansi atau sektor, sehingga menjadi kesatuan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Di sini, Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Kementerian PMK, Kementerian Kesehatan, Google, dan Lab Paramita. Yang kedua adalah integrasi, yaitu membentuk perencanaan dan mekanisme kerja bersama sehingga menjadi satu kesatuan untuk memberikan pelayanan publik. Yang dihasilkan dari integrasi ini adalah e-office dan e-learning. Yang ketiga adalah nilai kedekatan dan keterlibatan, yaitu kerjasama yang dilakukan mengacu pada isu besar kepentingan bersama. Bersama Kementerian Agama, mari kita menjadi ASN yang profesional agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara.